Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sidang perkabungan ini, ibadah pelepasan, sebelum kita memulai ibadah pelepasan, kami memberikan waktu dan tempat kepada Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Penatua Denny Bumbayan. Kami persilakan, Pak. Shalom bagi kita semuanya, terutama khususnya kepada keluarga yang sedang berduka. Tiada kata yang bisa kami sampaikan. Tentunya saya juga mengingat almarhum adalah orang yang paling setia dalam Tuhan. Masa tuanya juga kalau kita lihat ibadah rumah tangga pun selalu hadir. Kadang-kadang yang muda tidak hadir, yang tua-tua ini hadir. Memang semangat almarhum sangat besar mungkin bagi motivasinya bagi jemaat sektor 1, khususnya para presbiternya. Karena rasanya kita malu kalau yang muda tidak hadir, masa yang oma-oma hadir. Jadi pada saat ini seluruh majelis jemaat dan juga jemaat GPIB Kasih Karunia Medan sekali lagi mengatakan, menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya bagi keluarga yang sedang berduka pada saat ini. Apa yang kita alami saat ini adalah memang rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia. Tentunya apa yang telah diajarkan oleh orang tua terkasih kita ini akan menjadi panutan, menjadi suri teladan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, Pak Sepati katakan, selamat jalan Oma terkasih. Kami juga pun sebagai anak-anakmu akan juga mendoakan kau, dan juga Tuhan Yesus Kepala Gereja juga akan berkati keluarga yang sedang berduka cita pada saat ini. Demikianlah hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan. Selanjutnya kami berikan waktu dan tempat kepada keluarga untuk boleh menyampaikan kata-kata sambutan. Kami persilakan. Shalom bagi kita semua. Izinkan saya mewakili keluarga Uni Putih Kailola untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kita naikkan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang berkumpul di sini untuk mengadakan acara penglepasan sekaligus pemakaman orang tua kekasih kami, Ibu Fransina Kailola. Kiranya ibadah yang akan dilaksanakan pada saat ini menghibur kami keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi anak-anak, menantu dan cucu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sampai selesai acara ibadah. Dan sekaligus saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, setelah selesai ibadah ini mari kita sama-sama untuk mengantarkan jenazah Ibu kasih kami di Simalingkar B, dan sekembalinya nanti dari sana kita akan langsung mengadakan pengucapan syukur di tempat ini juga. Sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang dari kemarin bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk yang mewakili keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, selamat pagi, salam. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini, karena perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudara kita yang dengan hormat saya sebutkan namanya,
Ibu Fransina Uneputi Kailola. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 401 ayat 1 dan 4, makin dekat Tuhan, dan kata-kata seterusnya. Dekat Tuhan padamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Batu dari takut kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas bimbing kita terambil dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang menyatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mari kita menaikkan pujian suaramu, ku dengar, dan kata-kata berikutnya. Kendatiku lemah, tenaga kau beri, hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami sebagai persekutuan keluarga Allah Jemaat GBB Kasih Karunia Medan, dan terlebih khusus untuk anak-anak, menantu, dan cucu-cucu kasih, akan mengantarkan ke tempat pemakaman peristirahatan yang terakhir. Kami ingin Bapa di surga dibekali firman Tuhan, supaya keluarga dapat merelakan kepergian orang yang mereka cintai, ibunda kekasih, oma kekasih,
Saudara yang kekasih, bahkan kami juga sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, Jemaat GBIB Kasih Karunia Medan, persiapkan hati dan pikiran dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Dan bersabdalah bagi kami saat ini juga ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan permohonan ini. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Sesungguhnya mulai dari ayat 13, ya, dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 16 yang demikian bunyinya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan duduk. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kematian Tuhan Yesus di salib itu peristiwa yang menggemparkan atau menghebohkan khususnya di Yerusalem. Karena apa, saudara-saudara yang kekasih? Setelah peristiwa kematian tersebut, lalu kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga subuh. Memang saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan kepada para murid bahwa Dia akan bangkit. Ya. Tapi yang namanya kematian atau kita dirundung duka cita, dirundung kemalangan akibat kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi, termasuk juga para murid. Para murid ini bisa berarti saudara-saudara adalah orang-orang yang dekat, yang sama-sama ya selalu, baik itu pada waktu mereka makan, minum, tidur, jalan, nah itu murid-murid. Jadi artinya saudara-saudara yang tidak seperti itu dikatakan murid tapi beda, tidak dekat dia. Nah dalam teks bacaan kita ini, Kleopas dan satu murid lagi, ini bukan yang dalam kaitan yang ke-12 murid itu. Berbeda, ini yang diutus 70 murid. Nah salah satunya ini ada yang bernama Kleopas dan satunya lagi tidak disebutkan di dalam Alkitab. Jadi setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus ya, pada saat kebangkitan, 2 orang ini saudara-saudara yang kekasih ya, dari Yerusalem dia pergi ke Emmaus itu dengan muka yang muram ya, dengan hati yang putus asa, dengan kematian guru mereka ini. Ya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih,
ketika Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka, mereka tidak mengenalnya. Dan sebelum bertemu dengan kedua murid ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah bertemu dengan murid-murid yang ke-12 itu. Ketemu dengan murid-muridnya ketika lagi di meja makan, Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi kepada yang kedua orang yang berjalan ke Emmaus ini bukan yang pertama kali. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada kedua murid Yesus ini bukan berarti, saudara-saudara yang kekasih, dia berubah rupa. Enggak, sama saja dia, saudara-saudara yang kekasih. Waktu dia menjumpai murid-murid yang ke-12 itu, ya seperti itu juga ya rupanya. Artinya yang saya mau katakan, saudara-saudara, seharusnya kedua murid yang berjalan ke Emmaus harusnya kenal gitu. Tetapi inilah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau dirundung duka cita ya, kemalangan karena dipisahkan dengan orang yang kita cintai, sekali lagi biasanya itu blank itu semuanya. Ya, buyar semuanya. Ya. Bahkan saudara-saudara, di saat seperti ini bisa saja keluarga ya, saking kesedihannya begitu rupa ya, jadi tidak ingat lagi kalau mungkin ada jemaat yang mengucapkan bela sungkawa atau duka cita, dia sudah tidak ingat lagi. Siapa-siapa itu tidak ingat lagi dia. Karena perasaannya itu terfokus kepada ibunda kekasih, kepada oma kekasih, atau orang yang dikasihi, almarhum Ibu Fransina. Nah itulah saudara-saudara ya, bagaimana kuasa kematian itu, kuasa maut itu menghujam begitu rupa bagi orang percaya, apalagi itu orang yang dekat dengan keluarga, dengan kita misalnya. Wah, terasa sekali. Saudara-saudara yang kekasih, ayat yang ke-16 menjadi pokok perhatian kita, berkata begini: tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Ini dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah itu, saudara-saudara? Ya, sehingga tidak mengenal Yesus. Padahal kedua murid ini, saudara-saudara, walaupun bukan murid dalam arti yang ke-12 itu, saudara-saudara, mereka juga selama ini berjumpa terus, kenal, hanya tidak tidur dan makan bersama. Tapi kemana Yesus itu melayani Tuhan, Kleopas bersama dengan salah satu orang murid ini selalu mengikut Yesus. Tidak pernah ketinggalan begitu. Tapi sejak peristiwa kematian Tuhan Yesus itu, ya, dan ini pada saat perjalanan subuh Paskah, mereka tidak mengenal Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal, saudara-saudara, yang menghalangi mata mereka sehingga tidak mengenal Yesus. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, mereka terbelenggu dengan kesedihan. Saudara-saudara, orang terbelenggu dengan kesedihan itu, saudara-saudara yang kekasih, kalau tidak dikendalikan, itu berbahaya juga. Ada sebuah keluarga, bapak ibu dan seorang anak. Lalu kemudian saudara-saudara, ya, seorang ibu dan suaminya, ya, sebuah keluarga ini begitu harmonisnya, hanya punya anak satu, anak tunggal. Begitu harmonisnya ya selama ini, tapi tiba-tiba saudara-saudara yang kekasih, anak yang satu-satunya itu kemudian tertabrak mobil, lalu kemudian meninggal. Saudara-saudara,
kemudian situasi berubah. Apa itu saudara-saudara? Sang suami, saudara-saudara yang kekasih, dia marah besar. Sang suami, saudara-saudara, menyalahkan istrinya. Dia katakan, kamulah penyebab kematian anak tersebut. Oh, mulai saling menyalahkan. Ya. Sang suami katakan, seandainya malam itu kamu tidak menyuruhnya membeli sesuatu, pasti kecelakaan itu tidak terjadi. Itu kata sang suami. Sang istri, saudara-saudara, tidak kalah sengitnya membalas. Dia katakan, bukan aku, tapi kamulah yang menyebabkannya. Kalau saja waktu itu kamu mau menolong aku tidak akan menyuruh dia, artinya anaknya. Diawali dari ucapan saling melukai, saudara-saudara yang kekasih. Padahal tadinya harmonis sepasang suami istri ini. Tapi akhirnya saudara-saudara yang kekasih, sepasang suami istri ini pada akhirnya menyalahkan Tuhan sendiri. Ya. Mereka katakan, Allah lah menjadi penyebab dari semuanya ini. Luar biasa nih suami istri ini. Ya. Mereka katakan, di mana engkau Tuhan ketika anakku ditabrak? Nah, coba dia. Sampai begitu rupa. Berawal dari saling mencaci, saudara-saudara, saling menyalahkan, saling melukai, saudara-saudara yang kekasih. Pada akhirnya terpuruk kepada hal yang luar biasa kesalahannya. Tuhan pula yang disalahkannya. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mencegah? Kalau Tuhan itu maha kuasa, Tuhan cegah dia. Jangan sampai tertabrak anakku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa itu, saudara-saudara yang kekasih, ya, membuat atau berakibat pandangan mereka dikaburkan dengan kesedihan. Ya, dikaburkan. Lalu ketika seorang pendeta datang, saudara-saudara yang kekasih, sang pendeta menasihati kedua sepasang suami istri ini. Dia katakan, mengapa kalian saling memperburuk situasi yang sudah buruk ini, katanya. Mengapa kalian tidak saling menopang dan saling menyembuhkan? Katanya dua menjadi satu. Harusnya saling menguatkan, saling menopang, bukan saling melukai di dalamnya. Bahkan sama-sama pula menyalahkan Tuhan di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, seharusnya mereka letakkan luka-luka mereka itu di kaki salib Kristus. Duka cita yang mengaburkan pandangan mereka itu kemudian runtuh. Hati mereka kemudian diubah dari keras menjadi lembut hatinya. Dari sombong menjadi rendah hati di dalam. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, berhati-hati ketika belenggu kesedihan itu begitu rupa, saudara-saudara, maka dia dapat mengaburkan pandangan iman kita. Pandangan iman kita. Bahkan bisa memperburuk keadaan rumah tangga tersebut. Sama dengan dua orang ini, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Dua orang ini terbelenggu dengan perasaan kesedihan. Ya. Lalu ketika Tuhan itu menyapa, ya, mereka sama sekali tidak kenal, seharusnya sudah kenal dong. Suara Yesus itu sudah pasti mereka sudah hafal itu. Sudah kenal. Jadi ketika Yesus itu nimbrung juga berbicara, tidak kenal mereka. Jadi belenggu kesedihan ini, saudara-saudara yang kekasih, yang mengaburkan pandangan mata mereka.
Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, yang membuat dua orang ini tidak mengenal, ya, yang mengaburkan pandangan mereka sehingga mereka tidak kenal Yesus, saudara-saudara yang kekasih, adalah pemahaman yang seringkali salah secara teologis di dalamnya. Pemahaman teologi yang salah menyebabkan pengharapannya pun jadi salah. Menimbulkan pengharapan yang salah, saudara-saudara. Pengharapan yang salah pada akhirnya, saudara-saudara, mengaburkan pandangan mereka tentang realitas. Jadi saudara-saudara yang kekasih, berhati-hati memang. Sekarang ini saudara-saudara, ya, ada namanya teologi sukses. Jadi teologi sukses itu mengatakan begini, saudara-saudara. Kalau memang orang percaya itu beriman, harusnya orang beriman itu dia kaya. Kalau memang saudara-saudara, ya, teologi sukses itu mengajarkan juga bukan hanya orang yang beriman itu kaya, orang yang beriman itu tidak pernah sakit. Waduh, ini bahaya, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita tidak beriman lalu miskin, itu berarti tidak beriman katanya. Waduh. Kalau sering sakit itu berarti tidak beriman. Itu dia teologi sukses. Nah, kalau salah pemahaman, akhirnya pengharapannya pun salah. Menimbulkan, saudara-saudara, pandangan mata iman pun jadi salah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Jangan sampai kemudian karena belenggu kesedihan itu, saudara-saudara, lalu lupa akan firman Tuhan. Padahal berulang kali katakan Yesus pasti memang mati di kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Orang kalau sudah dibelenggu dengan kesedihan, apa-apa jadi tidak ingat. Apa-apa jadi lupa, saudara-saudara yang kekasih. Dan kalau ini berkepanjangan terus, akan membuat meninggalkan tugas dan panggilan orang percaya tersebut. Ketika Daud, saudara-saudara yang kekasih, ya, memohon kepada Tuhan, ya, pada waktu anaknya itu sakit, dia berdoa, Tuhan, dia sampai berpuasa. Tapi kehendak Tuhan lain. Ya. Tapi ketika sudah selesai, artinya sudah meninggal, ya, lalu orang-orang yang lain katakan, kamu mesti berpuasa begini-begini. Tidak ada artinya, saudara-saudara. Ya. Betul sebenarnya tindakan Daud itu ketika dalam keadaan kritis dia memohon kepada Tuhan. Tapi kalau sudah selesai, saudara-saudara yang kekasih, lalu Daud kemudian mandi, ya, lalu kemudian dia berpakaian, dia makan dan minum. Karena usahanya kalau sudah mati, saudara-saudara yang kekasih, lalu dia minta lagi, dia berpuasa lagi, dan tidak ada artinya. Itu kewenangan Tuhan sudah. Selesai sudah. Ketika sudah selesai itu, maka siap-siap untuk kembali menjalankan tugas dan panggilan itu dengan penuh tanggung jawab. Itu yang dilakukan Daud. Jadi bukan kemudian dia berlarut, terbelenggu dengan perasaan sedih, lalu semuanya tidak dapat dia kerjakan. Tidak, Daud tidak seperti itu. Jadi begitu sudah selesai, kembali dalam kehidupan realitas yang nyata itu, jangan lagi mengaburkan pandangan iman kita, karena Tuhan Yesus itu ada. Dia sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit, ya, dia tidak mati selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Tuhan ini menguatkan keluarga bahwa belenggu kesedihan harus dapat dikendalikan dengan janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan bahwa dia bangkit, itu memberikan pengharapan kepada kita semua. Pengharapan kita semua. Jangan sampai, ya,
dengan belenggu kesedihan, lalu kita tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada sesungguhnya. Dia tahu kesedihan kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan dan lain sebagainya. Jangan seperti dua murid Tuhan ini, ya, yang mukanya muram dan hatinya putus asa. Ya. Seolah-olah saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu mati selama-lamanya. Tidak. Tuhan kita hidup. Saudara-saudara, suatu ketika istri Martin Luther melihat, ya, suaminya ini Martin Luther mukanya muram terus, tidak seperti biasanya. Lalu kemudian sang istri berpikir bagaimana ya caranya. Dia dapat akal. Lalu kemudian saudara-saudara, sang istri itu dengan pakaian hitam-hitam, lalu dia masuk ke kantor kerjanya Martin Luther. Ya, duduk di kantor kerjanya. Begitu kemudian Martin Luther masuk, dia lihat, dia marah sama istrinya. Kenapa kamu pakai pakaian hitam-hitam? Kenapa kamu seperti ini? Lalu sang istri dengan enteng mengatakan, kenapa mukamu muram? Dia bilang begitu sama sang Martin Luther. Ya. Selama ini kenapa mukamu muram? Ya. Kalau mukanya muram itu berarti kan dia terbelenggu dengan kesedihan. Ya. Lalu kemudian saudara-saudara yang kekasih, ketika sang istri bilang begitu, ya, dia langsung terkaget. Sebelumnya Martin Luther katakan, emang ada siapa yang mati? Kok kamu pakai pakaian hitam? Ya. Sang istri bilang, enggak ada yang mati, tapi kenapa mukamu muram? Baru di situ dia terkejut, saudara-saudara yang kekasih. Martin Luther terkejut karena selama ini mukanya muram terus, saudara. Tidak ada senyum-senyumnya di dalamnya. Ya. Dan istrinya mau mengatakan bahwa Tuhan itu hidup. Kalau Tuhan hidup itu berarti Tuhan itu memberikan kesukacitaan, memberikan senyuman kepada kita semua. Baru di situ saudara-saudara yang kekasih, Martin Luther tidak pernah lagi muram mukanya. Tidak pernah tersenyum. Sebab kalau dianya muram, maka sang istri pakai baju hitam-hitam. Tanda kedukaan. Ya. Dipikirnya Tuhan Yesus itu mati kah? Padahal Tuhan Yesus hidup. Jadi Martin Luther disentakkan dengan apa yang dilakukan sang istri. Membuat dia, saudara-saudara yang kekasih, kembali bersemangat, berpengharapan, dan bersuka cita di dalam melayani di dalam. Biarlah firman Tuhan ini memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang berduka dan kita semua. Ya, Tuhan Yesus itu hidup, bangkit. Jangan menyimpulkan lagi, saudara-saudara yang kekasih. Memang biasa kita pakai hitam-hitam kan tanda berduka. Ya. Tapi ketika kita sudah selesai semua, ya, jangan nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu ya buat begitu juga kepada suaminya ya. Jadi kalau suaminya nanti ya mukanya muram terus begitu-gitu, ya nanti di rumah pakai pakaian hitam-hitam aja, ya, supaya suaminya bisa kaget. Ada yang meninggal ya, ada yang berduka. Iya. Saya berduka karena mukamu muram begitu ya. Sang suami mukanya muram, padahal Tuhan itu bangkit dan memberikan pengharapan selalu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pujian 460, jika jiwaku berduka, aku cari penghiburan dan kata-kata berikutnya.
Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Jemaat silakan berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan, khususnya untuk keluarga yang berduka, keluarga Uniputi Kailola, keluarga Ratu Perisa Uniputi, dan keluarga besar yang lain. Engkau telah mengingatkan Bapa di surga, biarlah belenggu perasaan sedih itu Bapa di surga, tidak membutakan mata iman, mengaburkan mata iman kami bahwa masih ada Tuhan, Tuhan hidup di dalamnya. Demikian juga Bapa di surga, seringkali kami tidak merasakan seolah-olah Tuhan ada, karena pemahaman kami yang salah secara teologis di dalamnya. Pemahaman teologis yang salah menyebabkan pengharapan kami salah dan mengaburkan mata iman percaya kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan mengurapi kami dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar, agar kemudian Tuhan peristiwa duka cita ini tidak membuat kami patah semangat kami putus asa di dalamnya. Tapi Tuhan Bapa di surga, kami meyakini bahwa baik maut dan kuasa-kuasa lain tidak ada yang memisahkan kasih kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapa untuk keluarga yang berduka yang sebentar akan bersama-sama dengan kami sekalian untuk mengantarkan almarhum Ibu Fransina Uniputi Kailola ke tempat peristirahatan yang terakhir. Siapkan mereka, kuatkan hati iman mereka khususnya. Bahkan kami juga sebagai keluarga jemaat GBB Kasih Karunia yang bersedih ketika ada salah satu anggota yang bersedih, maka kami pun juga turut merasakan kesedihan tersebut. Kami menyerahkan Tuhan rangkaian acara ini dari GSG ini ke tempat pemakaman ke dalam tangan Tuhan, dan dilanjutkan dengan acara pengucapan syukur, penghiburan. Tuhan juga memberkati Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan saat ini ketika kami dalam kesedihan, masih banyak saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang bersedih juga. Bahkan mungkin kesedihannya lebih daripada keluarga yang berduka saat ini.
Karena itu kami mohon juga Tuhan hiburkan mereka dan kuatkan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Khususnya saudara-saudara kekasih kami yang terkena bencana alam, baik yang ada di NTT, di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, juga di Malang. Dan di tempat-tempat yang lain Bapa, Tuhan hadir dan memulihkan jiwa mereka. Dan pakailah kami orang percaya juga untuk mengambil bagian Bapa di surga, meringankan beban derita mereka. Kami mohon juga Tuhan berkati kehadiran orang percaya untuk sesama anak bangsa yang menderita dimanapun mereka berada. Bapa Surgawi, akhirnya Tuhan kami menyerahkan juga dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin di negeri ini. Memberkati juga Bapa di surga untuk gereja-gerejamu. Gereja GPIB yang akan bersidang tanggal 26 sampai 31. Tuhan berkati juga. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati akhirnya Tuhan, anak yatim piatu janda, duda-duda dalam segala kesulitan mereka karena berjuang sebatang kara. Mari Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada mereka Bapa di surga kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat jasmani rohani Tuhan alirkan kepada kekasih-kekasih kami tersebut. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami ini, karena kami mengalaskan doa ini Bapa hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita berdiri. Kepada keluarga kami mohon maaf tadi, di mana seharusnya waktu menyampaikan kata sambutan langsung dibacakan riwayat hidup almarhumah. Untuk itu pada waktu dan tempat sekarang kami persilakan. Bapak Ibu, saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari orang tua kasih kami. Nama Francina Kailola, lahir di Ambon 31 Oktober 1934. Menikah dengan Samuel Daniel Uniputi dan dikaruniakan 7 orang anak. Yang pertama, Rory Uniputi menikah dengan Tricia Leonora Rasman di Jakarta. Emi Uniputi menikah dengan Anton Likumahua almarhum di Belanda. Andri Uniputi di Batam. Maggie Uniputi menikah dengan Frankie Latuprisa di Medan. Marlin Uniputi menikah dengan Ivan Sahrizal di Medan. Jenny Uniputi menikah dengan Nyong Lasamahu di Ambon. Dan yang paling kecil adalah Roni Uniputi berada di Batam. Dan meninggalkan cucu 4 orang anak, Marcel Uniputi, Jessica Yolanda, Fania, Fitri Sahrani, dan Axel Lasamahu. Ibu kekasih kami ini pernah bekerja dan mengakhiri tugasnya di Departemen Keuangan sebagai pensiunan dan pernah menjadi anggota BPPJ di GPIB Kasih Karunia. Demikian pembacaan riwayat hidup singkat dari orang tua kasih. Kiranya terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga yang sudah membacakan riwayat hidup almarhumah. Kepada Pak Pendeta kami persilakan, Pak. Saya undang kita berdiri. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 408 ayat 1, di jalan kuku diiring dan kata-kata berikutnya.
Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat, kita akan lanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu mari kita berdoa untuk mengantarkan jenazah saudara kita ke tempat pemakaman. Bapa di surga, sampailah kami di penghujung acara ini Bapa. Kami akan mengantarkan kekasih kami almarhum Ibu Fransina Uniputi Kailola ke tempat peristirahatan terakhir. Tuhan berkati seluruh rangkaian acara, diberikan kekuatan bagi keluarga, dan jauhkan daripada kendala-kendala hambatan-hambatan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus memberkati keluarga yang berduka dan kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah, kami persilakan yang pertama sekali keluarga dekat untuk memberikan penghormatan terakhir. Kami persilakan. Setelah keluarga, kami persilakan Majelis Jemaat dan Jemaat GPB Kasih Karunia Medan untuk memberikan penghormatan terakhir bagi almarhumah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kembali dari pemakaman, kita akan kembali ke GSG ini untuk langsung mengadakan pengucapan syukur. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih.